bersama mertua itu bagaikan neraka. Semua serba salah, semua serba kikuk, semua cuma bikin jengkel dan emosi. Tapi bagaimana mungkin kita melawan mertua yang notabene adalah orang tua kita sendiri? Yang paling bikin emosi nih ya, ketika pasangan kita itu gak ngebelain kita sama sekali. Dan itu yang aku alami saat ini. Walau mertuaku hanya tinggal satu, tapi sudah cukup bikin aku yakin kalau aku sekarang ada di dalam neraka. Ditambah lagi, suamiku itu anak mami banget. Dia lebih ngebelain mamanya daripada ngebelain aku, istrinya. Rasanya gak mungkin lagi deh aku jadi malaikat, karena aku diam di neraka. Satu-satunya jalan keluar, aku juga harus jadi setan. Kenapa lagi sih, Nes? Lo tuh ya tiap hari kusut mulu. Kayak cucian gak pernah disetrika, tau gak? Bentar lagi muka lo tuh keriput kayak nenek-nenek. Bilang aja gue kayak setan. Ih, kayaknya setan lebih mendingan deh. Serampangan deh lo. Emang lu udah pernah lihat setan gitu? Kok bisa-bisanya sih lu bandingin gue sama setan? Nonton film horor dong. Setannya cantik-cantik tahu. Mana ada setan kumal kayak lo. Ya baguslah kalau gitu. Bagus gimana? Kalau gue jelek gitu ya, berarti gue bisa jadi raja setan dong. Sarap lo. Nat, Hah? kayaknya gue mau nekat deh. Hah? Lu mau bunuh diri ya? Iya, dengerin dulu. Ya lu. Lu tuh ya paling aneh deh. Kebiasaannya tuh bikin kesimpulan sendiri. Emang mau nekat gimana? Kayaknya ya, Hah? gue harus ngelawan mertua gue. Ih, Gue gak bisa hidup gini terus, Net. ya elah, sadar dong, Nes. Lo tuh kesamber apa sih? Mau ngelawan mertua? Ih, gak takut kualat apa? Gue gak bisa hidup gini terus, tahu gak sih? Lu tahu kan gimana mertua gue? Dia tuh ya, sejak sebelum gue kawin aja udah nunjukin kalau dia tuh gak suka sama gue. Semua yang gue lakuin tuh salah, tau gak? Ya lu ngomong dong sama suami lu tuh, si Aldi. Percuma ngomong juga, gak ada hasilnya. Mas Aldi tuh ya, hidup tuh diketiak maminya, tau gak? Sedikit-sedikit cari mami, dikit-dikit takut mami marah, dikit-dikit nyuruh gue nurut sama mami. Ya kalau tahu kayak gitu kenapa lu kawin sama si Aldi terusan? Emangnya sebelum kawin lu gak pikirin soal yang kayak gitu? Hah? Mikir dah. Dulu ya, gue tuh kasih syarat sama Mas Aldi. Apa tuh? Gue mau kawin kalau pisah rumah. Jadi harus punya rumah sendiri. Oke. Nah, Mas Aldi tuh setuju. Dia beli rumah lah akhirnya. Rumah yang sekarang ini gue tempatin. Iya. Ya. Setahun pertama lumayan lah ya. Walau mertua gue tuh datang tiap hari, tapi kan dia pulang. Oke. Ya kan? Yeah. Jadi gue masih punya waktu privacy gitu. Sejak papa mertua gue meninggal, Mas Aldi tuh ngajak maminya tinggal bareng. Alasannya sih ya, kasihan harus hidup sendirian, gak ada yang urus, nanti kesepian lah gitu. Terus ya inget terus nanti sama suaminya gitu. Oke. Mulai deh gue kecemplung ke dalam neraka. Udah Nes, udahlah. Sabar aja. Pasti ada jalan keluar yang terbaik selain lu ngelawan mertua lu sendiri. Coba, ini udah jam berapa Aldi? Jam 9 malam. Mana ada istri pergi dari pagi sampai malam kayak gini? Iya Mi, aku sudah WA kok, udah telepon. Terus? Ya HP-nya mati, mungkin baterainya habis Mi. Nesya mulai binal Aldi. Masa kamu mau biarin aja? Gak pantas dong perempuan keluar malam kayak gini. Mi, kan Nesa gak sering seperti gini. Biasanya juga ada di rumah kan? Gak sering. Kalau kamu biarkan, jadi kebiasaan tahu. Mami, jangan selalu berpikiran jelek lah sama Nesya. Mami kan udah bilang, kamu itu salah pilih istri. Ini buktinya. Di rumah malasnya minta ampun. Masak gak pernah. Cuci baju gak pernah. Cuci piring, setrika.
ngepel, beresin kamar. Semua Mami yang kerjain. Emang Mami pembantu? Terus Mami harus senang punya menantu kayak gitu. Nesya kan udah mau kerjain semuanya, Mi. Tapi Nesya masak, Mami bilang gak enak. Nesya setrika, Mami bilang kusut. Lipetan yang gak karuan lah. Nesya mau cuci piring, masih kotor, masih bau. Mau cuci baju, Mami bilang... Udah. Jadi semua ini Mami yang salah. Bukan begitu, Mi. Tapi... Kamu sekarang lebih belain Nesya ya daripada Mami. Ya udah, Mami emang udah gak punya siapa-siapa lagi. Mami mau mati aja. Mi, kok jadi gitu sih? Jawab dengan jujur, Aldi. Kamu masih sayang Mami nggak? Ya sayang dong, Mi. Lebih sayang Mami atau Nesya? Sayang Mami dong. Mami kan yang melahirkan dan membesarkan aku. Kamu cerai aja. Cari istri yang benar, Aldi. Mami udah nggak tahan sama Nesya. Mami bisa mati berdiri kalau hidup kayak gini terus. Mi, kenapa sih harus begini? Pokoknya kalau kamu sayang Mami, cerai. Kalau kamu tetap mempertahankan Nesya, berarti kamu bohong. Kamu sayang Nesya bukan sayang Mami. Mami. Jadi Mas curiga sama aku? Bukan gitu, Nes. Aku... Udah nggak usah deket-deket segala. Sana. Nes, aku mau kemana, Nes? Tempat tidur cuma segede gini. Masa aku tidur di bawah? Terserah. Pokoknya ya, jangan sampai Mas nyentuh aku. Nes, kok jadi gini sih, sayang? Begini gimana? Mas sendiri yang dari tadi ngomongnya udah nggak enak. Nesya, gak baik seorang istri itu pulang malam. Apa kata tetangga? Hormati suamimu. Gimana kalau keluarga ini dicap bukan keluarga baik-baik? Gitu kan kata Mami tadi. Tapi bener kan kalau istri itu... Iyalah. Cuma Mami aja yang bener. Aku selalu salah ya kan? Bukan gitu, Nes. Kapan sih? Sekarang gini deh. Kapan sih Mas ngebelain aku kapan? Kita nih udah 9 tahun nikah loh. Hampir 10 tahun malahan. Tapi aku ngerasa ya, Mas itu nikah bukan sama aku, tapi nikah sama Mami. Nesya, kok kamu ngomong gitu sih? Gimana kalau Mami dengar? Biarin aja. Cuma Mami aja yang kamu pikirin kan, Mas? Bukan gitu, Nes. Cuma Mami yang kamu khawatirin. Cuma Mami yang kamu dengar. Terus kamu anggap aku apa? Cobalah mengalah lah, Nes. Udah cukup, Mas. Aku ngalah cukup. Udah cukup aku ngertiin. Aku mau ngelawan. Nes, coba kalau kau jadi aku. Aku itu kejepit, Nes. Yang kejepit itu aku tahu, Mas. Di satu sisi ya, aku punya suami. Di satu sisi, aku hanya boleh mikirin Mami. Gitu. Aku tuh gak tahan lagi, Mas. Mau sampai kapan aku harus terima semua omelan Mami? Mau sampai kapan, Mas? Mas tahu kan, kalau Mami itu gak pernah nganggep aku, Apa coba? Sekarang, apa coba? Yang Mami suka dari aku apa? Semua yang aku kerjain itu salah. Gak benar, gak rapi, gak bersih, gak enak lah, gak bermutu, gak layak, gak pantas, dan 1000 enggak lainnya. Semua ini bakal berubah, Nes. Kalau keinginan Mami udah terkabul. Kita belum bisa kasih cucu buat Mami, Beruntung, Mas, belum ada cucu, beruntung. Ntar anak kita ya tetap dianggap gak cantik lah, gak cakep lah, gak pinter lah, gak oke lah. Cukup, Nes, cukup. Omonganmu kok jadi kasar gitu sih, Nes? Aku stres, Mas. Tahu nggak, Mas? Ya. Aku tuh stres. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Di mata Mami tuh ya, aku tuh nggak ada harganya. Bilang sama aku harus gimana? Nes, sambil kita makan siang nih ya, kenalin nih. Ini saudara gue nih. Hai, Sarah. Nesya. Nes,
gue nih ngajak Sarah ke sini ya. Karena ternyata si Sarah itu punya pengalaman hampir mirip banget sama lo. Ya, pengalaman mirip maksudnya? Iya, pengalaman sama mertua. Oh gitu ya? Iya. Emang Sarah juga sering ribut ya sama mertua? Oh, bukan ribut lagi. Perang besar-besaran. Bukan? Perang gimana? Saya sampai cakar-cakaran loh sama mertua. Buset. Ya ampun, seriusan? Iya, parah deh. Abis gimana ya? Bukannya saya nggak ngehargain mertua, tapi udah keterlaluan sih. Tiap hari semua diatur mertua. Sampai pakai sendal aja dikomentarin. Dandan menor dikit dicap perempuan malam. Parah deh. Aduh, sampai segitunya ya? Tapi nggak jauh beda sih ya. Tapi suami kamu diem aja? Suami saya tuh ngebelain saya sih. Tiap saya ribut sama mama mertua, suami pasti ikut marahin mama mertua. Tapi tetap aja nggak menyelesaikan masalah. Oh gitu ya. Masalahnya emangnya apa sih sampai konflik kayak gitu? Karena cucu. Saya udah nikah 8 tahun, tapi belum punya cucu. Saya dicap mandul, suami disuruh kawin lagi. Nah lo mati. Padahal waktu sebelum nikah mertua tuh baik banget. Makanya ketika habis nikah disuruh tinggal di rumah mertua, saya sih oke-oke aja. Tahun pertama sampai tahun keempat masih oke. Mulai tahun kelima, mulai tuh pertanyaan soal anak. Disuruh berobat ke sana, berobat ke sini. Awalnya saya ikutin, lama-lama capek juga. Iya sih. Mulai deh, segala dikomentarin. Soal sepatu lah, bikin rahim kering. Soal makan lah, nggak diatur. Soal mandi lah. Soal dandan lah. Soal nggak bisa memuaskan suami lah. Bener-bener bikin emosi. Tapi untungnya gini loh, suami kamu tuh masih belain. Kalau suami saya ya, anak mami banget. Nah lo, itu lebih parah lagi ya. Banget. Setiap ada masalah ya, ujung-ujungnya saya yang salah. Iya sih, kebayang. Terus sekarang gimana? Ya, saya tuh udah nggak tahan, tapi harus gimana lagi coba? Gak mikir berpisah aja? Mana bisa dong Sar. Sekali nikah ya seumur hidup dong. Gimana sih? Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Tapi Dengar. daripada hidup tersiksa, Ya tetap aja kali nggak bisa. apa masalahnya soal cucu juga? Ya, salah satunya sih itu. Tapi ya, memang sih sejak sebelum nikah gitu sebetulnya mama mertua tuh udah nggak setuju. Mungkin karena suami itu anak mami ya. Jadi kayaknya tuh aku tuh ngerebut anaknya gitu. Jadi dia tuh nggak rela anaknya tuh jadi milik perempuan lain. Lah, kenapa nggak kawin aja sama anaknya? Parah lu Sar, parah. Kan? Abis gimana? Emang kita punya anak buat jadi milik kita seumur hidup? Iya sih. Aduh. Terus sekarang gimana? Iya. Ngomong-ngomong, ini cuma sama mertua yang bermasalah doang, sama mama mertua gitu maksudnya? Dua-duanya. Dua-duanya? Papa dan mama mertuanya samanya. Wah, terus sekarang gimana? 2 tahun yang lalu, saya hamil. Sejak tahu saya hamil ada perubahan sih. Mertua udah gak separah itu lagi. Perubahan yang drastis sih waktu anak saya lahir. Mama mertua terutama, gak seperti dulu lagi. Lebih perhatian, lebih kalem. Oh, jadi bener-bener karena masalah cucu toh. Iya. Sayang, 5 bulan setelah aku melahirkan, mama mertua malah jatuh sakit. Kanker. 5 bulan kemudian meninggal. Terus papa mertua gimana dong? Sekarang udah mulai pikun. Sering lupa orang. Kondisinya merosot sejak mama mertua meninggal. Tapi ya bersyukur lah ya, masalah sama mertua udah beres gitu. Tapi jadi kesimpulannya ya, lo tuh mesti hamil Nes. Ayo berjuang dong, fighting. Ya emang selama ini gue gak fighting, gak berjuang gitu. Gimana gue bisa hamil coba kalau gue stres kayak gini? Tapi sebenarnya ada cara lain loh. Oh ya? Ini juga saya dapat dari temen. Jadi sebelum hamil, ada temen yang ngasih tahu kalau ada orang pintar yang bisa beresin masalah kayak gini. Orang pinter? Nih kartu namanya. Ada alamatnya dan nomor teleponnya. Namanya Ko Ahong. Koh
Ahong, Iya, dia bisa apa emangnya? katanya dia pintar bikin mertua kita yang galak setengah mati itu jadi jinak. Pokoknya yang saya dengar tuh kok Ahong ini udah banyak beresin masalah menantu mertua. Bisa dicoba deh. Coba aja Nes, siapa tahu lo berhasil. Iya, 3 teman saya berhasil loh. Sekarang hidupnya aman, tentram. Suami juga tambah sayang. Mertua udah bukan duri dalam daging lagi. Ini baru jalan keluar Nes. Jalan keluar. Saya Ame, asistennya Ko Ahong. Ada yang bisa dibantu, Ci? Iya, Ci Ame, saya mau minta tolong nih sama Koh Ahong. Saya tahu dari teman kalau Koh Ahong itu bisa bantu pasangan suami istri yang punya masalah. Ada masalah sama mertua ya? Iya, Ci. Kok Ci Ame tahu? Semua yang kesini juga karena masalah mertua. Ko Ahongnya masih ada pasien. Tunggu sebentar ya, habis ini baru giliran Cici. Iya, Ci. Tapi saya boleh tanya, Mau tanya apa? apa pasti berhasil? Gini, kalau Cici ragu nggak usah kesini deh. Bukan gitu, Ci, bukan gitu. Tapi masalah saya tuh berat banget. Boleh cerita masalahnya apa? Mami mertua nggak suka sama saya. Cuma nggak suka doang. Iya. Suka nyiksa Cici nggak? Mukul, bacok, kayak golok gitu? Enggak, Ci, enggak. Emang ada yang sadis gitu? Ya, ada. Itu kemarin yang kelingkingnya putus dibacok mertuanya juga ada. Seriusan, Ci? Nggak percaya. Terus emang Cici pikir saya tukang bohong gitu? Udah deh, kalau nggak percaya nggak usah kesini, nggak apa-apa. Jangan baper gitu atuh, Ci Ame. Saya cuma kaget. Nih ya, Ci ya. Yang disiram air keras juga ada. Mau apa lagi? Mau yang lebih seram? Enggak. Saya nggak mau denger, Ci. Terus semua bisa beres kan ya, Ci ya, sama Koh Ahong ya? Ini Cici nih tanya gini terus, kayaknya nggak yakin ya. Udah deh, kalau nggak yakin nggak usah diterusin, nggak apa-apa. Iya, Ci. Iya, yakin. Cici galak amat Ya sih. abis nanyanya bikin emosi aja. Udah tunggu di sini ya. Nanti dipanggil kalau udah gilirannya. Iya, Ci. Maaf ya, Ci ya. Oh, jadi gitu ceritanya teh. Iya, Koh. Hmm, Saya minta Koh Ahong bisa bantu saya. maunya gimana? Hah? Maksudnya? Iya, Cinesia ini maunya gimana? Iya, gimana ya Koh ya? Pokoknya mah saya tuh ya pengen kehidupan keluarga saya tuh jadi tenang, damai gitu. Gak bikin depresi kayak sekarang Koh. Ya, kalau denger ceritanya sih, kira mending Cinesia cerai aja dah. Heeh. Cerai? Iya. Koh, saya emang gak mau cerai atuh. Ya, kalau mami mertua cinta mati sama anaknya, mau dibawa ke ujung dunia juga, bakal dikejar itu mah. Aduh, Koh. Kenapa? Apa gak ada jalan yang lain gitu Koh? Jangan cerai atuh Koh, jangan atuh. Saya cinta sama suami saya. Siap, saingan sama mertua. Hah? Masa sama mertua harus saingan? Ya, gitu kenyataannya. Oe sih udah kasih tahu, terserah Cici mau percaya atau enggak. Tapi Koh, mungkin ada cara lain gitu ya? Adalah Koh. Tar. Koh. Ada jalan keluar lain. Nggak usah khawatir dah. Ada. Apa Koh, apa? Pokoknya mah ya, selain cerai aja, saya pasti ikutin Koh. Tapi ini perlu kesabaran loh. 3 bulan. 3 bulan? Iya. Maksudnya setelah 3 bulan itu tuh mertua saya nggak akan ganggu saya lagi gitu? Aman. Aman? Heeh. Oh, boleh Koh, boleh. Gimana caranya Koh? Betul, Cici mau jalanin ini. Betul Koh, asal nggak cerai.
saya pasti jalanin. Nah, Owe percaya Cici pasti bisa jalanin ini. Tapi harus sepenuh hati. Ya? Iya kok, saya mantap. Nah, caranya gimana kok? Tapi ada resikonya loh. Cici siap nggak? Maksudnya resiko apa kok? Ada tumbalnya. Nyawa. Apa? Nyawa.